Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai kelas kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami akan mempelajari kebenaran Alkitab, kebenaran firman-Mu. Tolong kami dan tolong semua orang yang sementara belajar dari video ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi. Saat ini kita akan mempelajari satu pelajaran mengenai penebusan Yesus bagi orang berdosa. Yang lalu kita telah belajar bagaimana manusia diselamatkan dari kematian. Upah dosa ialah maut. Saat ini kita akan lihat bagaimana caranya Yesus menyelamatkan kita. Sebelumnya mari kita pelajari hal yang mendasar dulu. Kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Kejatuhan Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 3 ayat 9, ketika Adam dan Hawa makan buah itu dan mereka telanjang, mereka takut. Mereka takut dan mereka bersembunyi. Ketika Tuhan datang, mereka bersembunyi tidak mau datang kepada Tuhan. Namun, kita baca yang merah ini. Namun, Tuhan datang untuk mencari mereka, orang berdosa. Jadi Tuhan itu selalu mencari orang yang berdosa. Orang berdosa selalu lari dari Tuhan, dan Tuhan selalu selamatkan orang berdosa. Tuhan yang cari orang yang berdosa, yang sementara bersembunyi, yang sementara menjauhi Tuhan. Tuhan selalu mencari orang berdosa. Itu yang selalu terjadi dari zaman dahulu sampai sekarang dan sampai nanti. Seluruh manusia telah jatuh ke dalam dosa. Gak ada yang suci. Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Setelah Adam dan Hawa makan buah terlarang, mereka telah kehilangan pakaian kemuliaan. Mereka telanjang dan kita semuanya telanjang secara rohani. Secara rohani kita telanjang. Dosa membuahkan kematian. Dosa menghasilkan kematian. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Maut bukan sama seperti mati. Kita semua akan mati. Tetapi maut adalah kematian kekal. Mati kekal, masuk neraka. Semua manusia terancam masuk ke dalam kematian kekal. Manusia harus dibinasakan karena dosanya. Manusia memiliki dosa di dalam dirinya, dan oleh karena itu manusia harus dibinasakan dari hidup ini. Manusia harus binasa karena ada dosanya. Allah murka terhadap dosa. Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Menghanguskan apa? Menghanguskan dosa. Karena tidak ada manusia yang bisa hidup di depan Allah secara langsung. Karena kenapa? Karena mati. Karena Allah menghanguskan dosa. Dan dosa ada di dalam manusia. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari atas sorga. Segala kefasikan dan kezaliman manusia yang menindas kebenaran dan dengan kezaliman. Allah murka terhadap dosa. Apa itu dosa? Apa itu dosa? 1 Yohanes 3:4 mengatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kalau saya tanya, apa itu dosa? Dosa, Alkitab menjawab, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Hukum Allah yang mana? Ya 10 hukum. 10 hukum dilanggar oleh manusia dan manusia menjadi pendosa. Manusia menjadi pendosa. Dosa sama dengan pelanggaran terhadap hukum Allah. Manusia adalah pelanggar. Pelanggar harus mati. Kita yang telah melanggar harus mati. Karena Tuhan membenci dosa. Hukum apakah yang dilanggar oleh manusia? Ya, tadi saya sudah bilang 10 hukum. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. 10 hukum yang telah dilanggar oleh manusia dan kita harus mati. Karena setiap pelanggar dosa harus mati. Nah, namun ada kabar baiknya. Kabar baiknya adalah Allah membenci dosa. Namun Allah mengasihi orang berdosa. Jadi kalau kita membenci seseorang, kita tidak boleh seperti itu. Karena Allah mengasihi orang meskipun orang itu berbuat dosa. Tetapi dia membenci dosa. Dia benci dosanya.
Allah ingin menyelamatkan dunia yang telah memberontak. Allah ingin menyelamatkan saya dan kita semua yang telah memberontak. Bagaimanakah cara Allah menyelamatkan manusia? Satu-satunya cara adalah Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyinya? Kita sudah hafal semua. Karena begitu besar kasih karunia Allah ya kepada manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Allah harus mengutus anaknya Yesus ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan Tuhan Yesus melakukan pendamaian untuk manusia. Apa itu pendamaian? Apa itu pendamaian? Pendamaian. Ketika manusia berdosa, manusia menjadi musuh Allah. Kenapa? Karena Allah membenci dosa. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa menjadi musuh Allah karena Allah membenci dosa. Pendamaian. Alkitab di Perjanjian Baru selalu menuliskan kata pendamaian untuk menggambarkan penembusan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 19 mengatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, Allah Bapa mendamaikan dunia manusia dengan dirinya melalui Yesus Kristus dengan tidak menghitungkan pelanggaran kita. Roma 5 ayat 11, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi dengan bahasa sederhananya itu, ketika Tuhan Yesus mati bagi kita, Tuhan Yesus mendamaikan kita. Allah sudah tidak lagi murka, Allah sudah tidak lagi marah kepada manusia, karena Yesus telah menebus segala dosa manusia. Dan hukuman untuk manusia telah digantikan. Bagaimana pendamaian itu dilakukan oleh Yesus? Begini caranya. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, Allah itu memiliki dua sifat. Sifat yang pertama adalah adil, yang kedua adalah kasih. Nah, keadilan itu menuntut dosa dan pendosa harus mati. Adil, kita harus mati. Karena Allah adil, orang yang berdosa harus mati. Tetapi Dia mengasihi manusia. Bagaimana caranya? Namun Allah sangat mengasihi manusia sehingga Kristuslah yang mengambil tempat manusia dan mati sebagai korban pendamaian. Allah harus adil, melakukan penghukuman atas dosa, tapi karena kasihnya, penghukuman itu diberikan kepada Yesus. Sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan kita? Kita diselamatkan oleh karena iman kita kepada Kristus. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Manusia diselamatkan bukan karena ia berbuat baik, tetapi karena Allah yang menyelamatkan dia. Melalui iman kepada Yesus dan pengorbanannya, manusia diselamatkan. Tetapi, iman harus disertai perbuatan. Yakobus 2:17 mengatakan, demikian juga halnya iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Kalau kita cuma beriman, kita percaya kepada Yesus, tetapi kita melanggar hukum Tuhan, kita nggak menurut, itu adalah mati. Orang yang beriman harus berbuah. Yakobus 2:21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya di atas mezbah? Abraham dibenarkan melalui menunjukkan buah iman, yaitu perbuatan. Kesimpulannya, hasil dari iman adalah perbuatan yang benar. Orang yang beriman akan melakukan hal yang benar. Kristus telah menebus kita, dan Kristus ingin kita beriman kepada Dia. Dan hasil iman adalah perbuatan kita. Ia mengasihi Kristus dan sesama, dan menuruti perintah-perintahnya. Kiranya pelajaran ini boleh memberkati kita boleh beriman, dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Sampai jumpa di kelas berikut.